UCIC-an, jumpa lagi di CIC Podcast, chill, inspiring, and comprehensive podcast hanya di CIC Podcast. Oke, kembali lagi dengan saya Wiyaka Septian. Pada kali ini saya mengucapkan dulu nih, walaupun terlambat, walaupun telat nggak apa-apa. Kita masih di bulan Januari, masih di awal-awal Januari. Saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2024 untuk seluruh penonton atau untuk seluruh sobat UCIC ya. Nah, semoga di tahun baru ini kita semuanya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih beruntung lagi, yang lebih bisa mengembangkan diri lagi dengan lebih baik. New Year, New Energy. Nah, itu adalah tagline baru kita di tahun 2024 ini. New Year, New Energy. Oke, pada kali ini segmen informasi IC. Seperti biasa dalam segmen ini kita menghadirkan bintang tamu yang spesial untuk memberikan informasi seputar Universitas Catur Insan Cendekia atau UCIC. Tadi di awal sudah saya spill, di awal podcast sudah saya spill juga New Year, New Energy. Nah, ini di awal tahun 2024 ini UCIC akan mengadakan beberapa event besar, yang lumayan besar lah ranah universitas. Salah satunya itu adalah Kitsu Akari Fest. Nah, Kitsu Akari Fest. Nah, nanti kita akan cari tahu nih Kitsu Akari Fest ini apa sih sebenarnya? Event seperti apa? Bagaimana event ini akan bergulir? Kapan event ini akan bergulir? Nah, nanti kita akan hadirkan bintang tamu spesial kita. Nah, ini untuk para wibu ya, kalau orang bilang itu adalah wibu ya sekarang ini, atau yang penggemar Jepangan lah. Ya, bisa merapat nih nonton podcast ini sampai habis, nanti mengetahui seperti apa rules-nya, mengetahui seperti apa acara ini akan diselenggarakan oleh UCIC. Nah, acara ini diselenggarakan oleh UCIC bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi atau HIMAKA. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial, tidak usah berpanjang-panjang kata lagi, kita akan hadirkan Diah dan Kay. Oke, pada kali ini ada bintang tamu Diah dan Kay. Awalnya saya mengucapkan terima kasih untuk Diah dan Kay sudah hadir di podcast ini, di CIC Podcast. Bagaimana nih kesibukannya hari ini Diah dan Kay? Lagi ngapain, sibuk apa nih? Sibuk mempersiapkan acara kah? Lagi ya sibuk mempersiapkan acara, benar sekali Pak. Iya. Pastinya karena sudah sebentar lagi waktunya. Sudah dekat ya, Yes. Wah ini sudah mulai dekat nih. Ayo kapan nih acaranya nih ya? Nanti kita akan kasih tahu di ujung acara kapan akan berlangsungnya. Dia, Kay, bagaimana kabarnya hari ini? baik kabarnya, habis liburan juga, habis libur walaupun liburannya dipenuhi dengan kesibukan untuk mempersiapkan event dari liburan. Jadi liburnya tetap kerja gitu Iya, ya. liburnya tetap kerja. Bagus lah, libur yang produktif gitu ya. Nah, saya pengen kalian itu mengenalkan Kitsu Akari Fest ya, Kitsu Akari Fest. Nah, ngomong-ngomong UCIC-an, Diah dan Kay ini adalah perwakilan dari panitianya Kitsu Akari Fest yang kita hadirkan pada hari ini. Nah, saya pengen kalian memperkenalkan secara singkat Kitsu Akari Fest itu apa sih? Nah, sebelum itu, saya pengen tahu kalian dari prodi mana dulu nih di UCIC. Oke, boleh dari Diah dulu, boleh, silakan. Kenalin dulu diri dulu ya Pak. Ya, boleh, silakan. Saya Dia Permoni dari panitia Kitsu Akari Fest. Saya sendiri dari prodi Komputerisasi Akuntansi. Oke, semester berapa dia sekarang? Semester 3. Semester 3, oke. Oke? Kalau saya sendiri juga dari sama prodi komputerisasi akuntansi semester 3 juga, salah satu perwakilan dari panitia Kitsu Akari Fest nanti. Oke, berarti dua-duanya memang dari KA ini ya, yang akan mengangkat acara Kitsu Akari Fest pada tahun ini gitu ya. Kita akan spill nanti di belakang. Saya pengen kalian jelasin secara singkat saja. Kitsu Akari Fest ini apa? Mungkin Kitsu Akari Fest seperti pada umumnya event Jepangan gitu kan, seperti yang orang tahu gitu,
banyak banget event Jepangan ini jadi kalian datang itu ada event kita rame-ramean, ada cosplay di sana, ada istilahnya bakal ada nyanyi-nyanyi dan bakal ada seru-seru. Dan apa bedanya itu sekarang itu Kitsu Akari Fest itu adalah event Jepang istilahnya pertama ya Pak, belum pernah diadakan sebelumnya di UCIC. Itu secara singkat. Di Cirebon ada pernah event-event seperti ini dulu? Kalau di Cirebon untuk yang umum mungkin banyak event organizer yang mengadakan event sejenis. Tapi untuk dari bidang pendidikan itu sendiri atau dari ranah pendidikan, organisasi pendidikan itu sepertinya kurang tahu sih ya. Mungkin baru pertama ya. Mungkin baru kalau misalkan ada sebelumnya coba ditulis di kolom komen aja. Barangkali kita salah kan gitu ya. Oke, berarti acara ini kita akan kemas ada nyanyian overall secara Jepang semua ya. Mau itu nari, mau cosplay dan apa itu semua di Jepangan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi Kay sudah jawab, sekarang pertanyaan untuk dia. Kapan tepatnya acara ini akan kita adakan? Nah, acara ini tuh akan diadakan pada tanggal 14 Januari 2024, tepatnya di kampus Universitas Chaturinsan Cendekia. Itu di hari Minggu. Oke, teman-teman yang nungguin dari tadi, acara ini akan kita selenggarakan pada tanggal 14 Januari gitu ya. 14 Januari di Universitas Chaturinsan Cendekia atau UCIC Jalan Kesambi 202. Alamat lengkapnya saya sebutin. Oke, tujuan utama. Nah ini ya, ini mungkin dia bisa jawab atau mungkin dia aja ya, dia satu-satu aja. Mungkin dia, tujuan utama kalian mengadakan acara Kitsu Akari Fest ini apa sih? Tujuan dari kami sendiri ini awal mulanya tuh ingin memperkenalkan festival Jepangan itu kepada warga-warga di CIC dan juga sekitarnya. Lalu juga kita juga bisa memperkenalkan kepada pecinta Jepangan ataupun wibu di luar sana untuk melihat festival Jepang itu dalam CIC sendiri, sekaligus kita memperkenalkan kampus kita. Promosi gitu ya. Luar biasa. Jadi acara ini tujuan kalian adalah memperkenalkan budaya Jepang gitu ya, memperkenalkan budaya Jepang di masyarakat sekitar CIC gitu ya, atau di sekitar Cirebon lah gitu ya. Kita udah mengenal singkat acaranya seperti apa, eventnya akan digelar seperti apa. Sekarang itu cara daftarnya gimana sih? Nah, ayo cara daftarnya ini gimana nih? Mungkin bisa jawab. Untuk cara daftarnya kita udah ada sosial media sendiri. Kita udah punya sosial media, bisa ini ke Instagram kitsu.akari.fest. Di situ ada cara daftarnya. Itu kita ada nyediain tiket. Ya, di situ ada untuk tiket masuk dan perlombaan nanti tuh ada kita ya ininya. Jadi bisa hubungi kontak person yang tersedia atau bisa scan barcode di situ ada. Terus isi formulirnya, terus daftar. Oke. Ya. Om editor mungkin bisa ditampilkan formulir brosurnya nanti kita link-linknya kita taruh di description box di bawah nantinya ya. Apa saja kegiatan atau acara nih yang khusus dalam Kitsu Akari Fest nih? Boleh di-spill dikit-dikit. Nah, spill dikit-dikit apa sih acara yang akan kalian bikin itu apa aja nih, kemasan acaranya seperti apa? Nah, untuk acara yang akan kami adakan sendiri itu pertama pastinya akan didominasikan oleh budaya Jepang, yang dimana kita juga akan mengusung dekor-dekor yang bisa memperkenalkan orang tentang budaya Jepang itu sendiri. Kemudian juga bakalan ada bazar yang dimana kalau orang siang-siang panas atau kehausan ataupun lapar juga bisa makan dan minum di bazar yang tersedia. Selanjutnya itu ada lomba juga, lombanya juga itu terkait dengan budaya-budaya yang ada di Jepang. Kemudian juga ada performance yang bakal menghibur hati-hati para wibu dan juga penikmat Jepang sekalian. Menghibur hati, ya, ingat tuh. Ini kalau saya lihat sih sebenarnya pencinta wibu itu banyak banget ya di Indonesia ya. Apalagi sekarang udah mulai terang-terangan gitu ya. Udah mulai terlihat semua, oh ini
pencinta wibu dulu, segmen atau kata wibu itu orang mungkin berpikir negatif ya, jelek ya. Tapi sekarang menurut saya itu budayanya sudah berubah ya. Wibu itu sudah tidak berpikir orang seperti negatif lagi ya, udah lebih banyak hal-hal positif lah, hal-hal positif. Dulu mungkin iya kita berpikir wibu itu adalah hal yang negatif gitu ya. Itu zaman saya kayaknya ya, bukan zaman kalian ya. Nah, sekarang itu sudah bertransformasi, sudah mulai berubah. Wibu sudah orang berpikir sudah seperti yang positif, memperkenalkan ya, lebih memperkenalkan budaya Jepangan ke masyarakat sekitar. Ya, tadi nih kalian juga nyinggung masalah lomba, ya kan? Ada lomba. Nah, kalian boleh kasih tahu nggak nih syarat-syarat perlombaan yang akan diadakan itu seperti apa untuk sobat-sobat UCICN kita? Apa sih syarat yang kalian terapkan untuk kegiatan ini nantinya? Untuk lomba sendiri yang kami adakan itu ada 4. Kita jelaskan dulu dari yang pertama itu ada coswalk, yang dimana cosplay walking. Cosplay walking itu dimana para peserta itu akan berkostum sesuai dengan anime, game, ataupun manga-manga, dan mereka tuh akan kayak fashion show gitu jalan walking. Lalu yang kedua itu adanya J-song, Japan Song, yang dimana mereka menyanyikan lagu wajib berbahasa Jepang. Nah, boleh dari musisi manapun, yang penting dari Jepang. Lalu ada fan art itu cocok sih untuk anak-anak seni karena dimana lombanya itu tuh untuk menggambar karakter dari maskot kita. Dari maskot kita itu rubah, namanya Kikichi Edo. Lalu yang keempat itu, yang terakhir ada fotografi. Dan fotografi ini pendaftarannya gratis, hanya datang saja, tapi tetap bayar tiket masuk. Lalu memotret kemeriahan acara dari Kitsuakari Fest. Oke. Nah, ini menarik. Tidak ada di prompter. Saya tanyakan, kenapa rubah jadi maskot kalian? Nah. Ayo, kenapa rubah? Ini tadi kan kalian nyinggung ya. Ada event kalian bikin, kemudian gambar poster ya seperti itu ya, yang ada gambar rubah dari maskot kalian. Kenapa sih kalian milih rubah sebagai maskot kalian? Ada yang mau jawab? Mungkin kalau pemilihan rubah sendiri itu awalnya kan kita bikin istilahnya pengen bikin event tuh iseng-iseng itu enaknya apa gitu maskotnya ya gitu. Terus kita mikir-mikir juga, ini kita melihat karena kita Himaka, himpunan dari komputer akuntansi itu sendiri, kita pengen suatu maskot yang mencerminkan anak-anak Himaka itu sendiri gitu. Terus dia selaku panitia itu membuat sketsanya gitu. Sketsanya ya ininya rubah gitu. Kenapa pilih rubah? Karena kita mikir kayak rubah itu cerdik, cekatan gitu. Jadi kayak lincah juga. Jadi kayak bergerak cepat gitu. Jadi sangat istilahnya bukan sangat mewakili ya, lebih ini halusnya mewakili anak-anak KA gitu ya. Mewakili anak-anak KA ya. Jadi pemilihan rubah tadi, rubah itu lincah, gesit gitu ya, cerdik juga ya. Baik itu dalam hal positif maupun hal negatif, rubah ini cerdik gitu ya. Oke, di event ini, kalian ada ngundang artis atau influencer atau apa yang berbau Jepangan nggak biar makin narik orang untuk hadir? Oh ternyata yang kalian hadirkan itu memang idolanya dia juga, seperti itu. Ada nggak? Iya misalkan. Kita sendiri tuh akan mengundang, yang pertama tuh ada cosplayer wanita cantik, dia juga terkenal di Cirebon. Wanita cantik terkenal di Cirebon. Nah, ini clue-cluenya udah mulai terkeluarkan. Oke, lanjut. Dan dia itu akan menjadi bintang tamu sekaligus juri dari lomba di Coswalk nanti. Boleh di-spill namanya, Pak? Boleh, silakan. Bagi yang tahu, namanya itu adalah Caca Chizi. Lalu yang kedua itu adanya singer Jepang yang terkenal juga di Cirebon bernama Zetsuya Takarai. Dia juga akan menjadi bintang tamu sekaligus juri di J-Song. Lalu untuk yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu para wibu dan pencinta di Jepangan. Ini guest star lah gitu ya, spesial. Di special performance guest star kita ada namanya Kira-Kira Boshi, yang dimana dia itu cover dance JKT48. Oh. Yang dimana sekarang
Oke, itu jadi ada 3 orang ya, 3 orang bintang tamu yang spesial yang akan kalian hadirkan pada acara ini. Para pencinta di Jepang, wibu, silahkan merapat ke UCIC. Nah, nanti di kolom komentar kita akan selipkan link-link pendaftarannya. Kemudian nanti kita akan tampilkan juga Instagram dari Kitsu Akari Fest. Mungkin kalian bisa follow, bisa kalian cari nantinya bagaimana mendapatkan tiketnya, harga tiketnya berapa. Ini katanya lagi flash sale ya? Lagi flash sale sampai kapan? Sampai mendekati hari event sih. Sampai mendekati hari event, berarti kalau nanti video ini tayang di hari Senin masih bisa lah ya, masih bisa mereka mendapatkan flash sale-nya tadi. Nah, ini ada harga murah. Biasanya kalau orang murah itu cepat. Silahkan hubungi panitia Kitsu Akari Fest. Ada nggak nih rules khusus? Nah, ini rules khusus ya. Mungkin Kay bisa bantu jawab. Tadi dia udah terlalu banyak. Silakan Kalau rules khusus dari acara kita ya, seperti kebanyakan acara pada umumnya gitu kan. Yang harus dilakukan di acara kita adalah yang pertama bersenang-senang ya. Ada di ini juga bisa dicek di postingan Instagram kita. Yang pertama itu kita harus senang-senang. Itu harusnya pasti gitu kan. Harus senang-senang. Kita harus senang-senang. Kalau ke event nggak senang-senang buat apa? Ngapain? Ya, ngapain kalau ke event nggak senang-senang itu buat apa? Terus harus laginya lebih ke ininya siapa? Kalau dilakukan bisa istilahnya bebas lah kayak tadi, kayak senang mau di sini cari kenalan atau cari cosplayer yang pengen foto bareng atau cari doi gitu mungkin bisa. Itu kan maksudnya yang dilakukannya bebas. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang jangan dilakukan di acara kita. Itu pertama tentunya dilarang merokok. Dilarang merokok karena ini bukan ruang umum ya, ini di ruang pendidikan. Dan yang kedua dilarang membawa senjata tajam gitu kan, nggak boleh di sini, kalian nggak boleh membawa senjata tajam apapun. Terus tidak boleh membawa obat-obatan apalagi bertransaksi gitu di sini, itu nggak boleh. Terus dilarang untuk berpakaian yang terlalu terbuka gitu kan, karena banyak event-event lain juga istilahnya mewanti-wanti gitu, jangan sampai ada yang sampai terbuka banget gitu. Terus ada lagi, karena berhubung ini bulan-bulan mendekati bulan politik itu jangan bawa-bawa ornamen atau pakaian atau apapun yang berbau partai, karena bahaya. Yang pasti harus menggunakan Jepangan kalau untuk peserta ya. Kalau untuk yang bebas ya, penting sopan gitu ya. Kalian tidak boleh merokok di area lingkungan kampus, kemudian berpakaian yang sopan gitu ya, berpakaian yang sopan, kemudian tidak boleh membawa sajam, itu sudah pasti ya, dimanapun eventnya tidak boleh membawa sajam. Nah, kita ngomong-ngomong event, kalau kalian bikin event pasti ada keuntungan untuk orang, gitu ya. Mungkin Kay bisa jelasin nih, apa sih keuntungan untuk para kita katakan jibu tadi atau Jepangan tadi mengikuti acara kalian ini atau event kalian ini? Apa sih keuntungan untuk mereka yang bisa mereka dapatkan? Keuntungan untuk ngikutin event kita, pertama mungkin bahas dari mungkin peserta lombanya gitu ya. Peserta lomba, kita menawarkan lomba-lomba yang istilahnya ya cukup umum dan cukup bisa diikuti oleh semua kalangan gitu. Kita juga membukanya di range umur semua ya, maksudnya umum, kita membukanya secara umum, jadi akan banyak hadiah menarik. Misal ini spill aja ya, akan ada merch, akan ada goodie bag, uang juga tentunya, dan ada sertifikat itu untuk para peserta. Dan untuk penonton itu kalian bisa masuk atau ngikutin acara dengan harga yang murah banget gitu. Yang lain itu sekitar mungkin 25.000 atau mungkin 30 ya, 30. Kalian bisa di bawah itu gitu. Bisa di bawah, jauh banget ini, luar biasa. Jauh. Sudah mulai banyak keuntungan yang didapatkan di Kitsu Akari Fest kali ini. Kalian mungkin mulai tertarik nih, yang mulai tertarik atau yang mulai pengen coba ikut atau segala macamnya, mungkin bisa
ikut di Kitsu Akari Fest pada kali ini gitu ya. Kalau boleh ditambahkan juga nanti Silakan. tuh nanti mungkin kita bakal adain polling di IG atau apa, pantengin terus IG-nya. Mungkin kita akan ngadain mini games dan itu bakal ada hadiah-hadiahnya untuk para peserta gitu. Jadi kita bakal pilih peserta secara random atau sukarelawan yang bakal siapa yang mau maju, dan itu tentunya bakal ada hadiah dan menambah keseruan dari acara Kitsu Akari tersebut. Banyak hadiah-hadiah yang menarik yang akan ada di Kitsu Akari Fest kali ini. Tiket murah, hadiah banyak. Kurang apa coba Kitsu Akari Fest gitu ya. Oke, selanjutnya itu saya pengen nanya, ketertarikan apa kalian ke dunia cosplay? Nah sekarang nih dia udah pakai cosplay gitu ya, cosplay rubahnya, maskotnya Kitsu Akari Fest gitu ya. Apa sih ketertarikan apa yang bikin kalian itu suka terhadap cosplay, lebih ke Jepangan ya? Kalau cosplay itu orang pasti identiknya ke Jepangan gitu ya, atau ke Jepang lah. Apa yang membuat kalian tertarik terhadap itu? Untuk pertama, saya jelasin dulu cosplay kali ini. Saya lagi cosplay Kaguya Shinomiya dari anime Kaguya Love is War. Nah, untuk hal yang membuat saya tertarik itu awalnya tuh karena dari dulu kecil tuh saya tuh sangat mencintai anime atau Jepang-Jepang gitu. Saya juga mengikuti perkembangannya setiap tahun hingga sekarang, yang dimana mulai tertarik cosplay itu dari adik kelas. Nah dulu tuh aku tuh pikirnya tuh cosplay itu hobi yang mahal gitu, karena kan kostumnya tuh pasti mahal gitu. Tapi setelah lihat adik kelas tuh, sekarang tuh cosplay itu mulai dimudahkan karena adanya juga bisnis-bisnis yang membuka tempat sewa cosplay, maupun ada yang membuat makernya juga yang menjahit, dan itu bisa didapatkan dengan harga yang murah. Lalu juga tertariknya juga karena senang gitu, bisa jadi karakter yang kita suka gitu, kayak papa aku jadi anime gitu. Oke, sebenarnya kita coba menghilangkan perspektif negatif dari mata masyarakat ya. Oh anime itu maaf terbuka lah, beginilah segala macam. Sebenarnya anime ini adalah bentuk ekspresi diri sebenarnya ya, bentuk ekspresi diri kalian menuangkan dalam bentuk cosplay lah gitu ya. Orang kan banyak, kalau musisi menuangkan bentuk ekspresi dirinya ya musik. Ya kalau kalian, kalau pencinta Jepangan ini mengeluarkan ekspresi diri kalian ya dengan cosplay tadi gitu ya. Dan pun cosplay sekarang mah banyak kok yang bagus-bagus pakaiannya, tidak semua terbuka. Dulu kan negatifnya karena memang maaf cosplay ini kan rata-rata banyak yang kebuka pakaiannya. Nah sekarang sudah tidak seperti itu gitu ya. Sudah mulailah ada budaya-budaya timurnya masuk, sehingga cosplay ini dikenal sudah tidak negatif lagi. Saya pengen di akhir segmen ini kalian mungkin boleh berdua atau salah satunya ngomong menggunakan bahasa Jepang. Nah ini untuk promosi kita juga nih, kalian coba bisa promosiin atau kalian bisa ngomong lah, bisa ngomong dengan menggunakan bahasa Jepang untuk sobat-sobat UC Asian kita. Silakan ke kamera tengah gitu, coba. Kalau nggak ada ini, 1月14日に1月14日のイベント、キッズアカリフェスティバルにぜひ参加ください。Jadi tanggal 14 Januari nanti silahkan jangan sampai kelewatan datang ke acara kita Kitsu Akari Fest. Itu artinya? Iya, itu artinya. Oke, Sobat UC Asian, hari ini kita sudah mendengarkan informasi mengenai Kitsu Akari Fest ya, yang akan diadakan pada tanggal 14 Januari 2024. Nah, untuk sobat-sobat UC Asian, jangan lupa, jangan sampai terlewat acara kita ini, Kitsu Akari Fest 2024 ini akan diselenggarakan oleh UCIC dan Himpunan Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi ya, atau Himaka. Oke, di akhir sesi ini sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year 2024 untuk Sobat UC Asian. New Year, New Energy.
Terima kasih kepada Sobat ICICN yang tetap setia menonton atau melihat atau mendengar podcast UCIC pada kali ini. Oke, jangan ketinggalan untuk mengikuti episode-episode selanjutnya di CIC Podcast, Chill, Inspiring, and Comprehensive Podcast hanya di CIC Podcast. Bye-bye!